حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء والمساكين، الخطبتان فجر ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله القائل في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصم اللهم صل وسلم على سيد المرسلين الذي قال في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم مسلمين مقيم الصلاة الصائمين رحمكم الله العاكفين Hamba Allah jamaah salat Jumat yang mulia yang sedang menjalankan ibadah puasa pada hari pertama bulan suci Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan menghadapi berbagai cobaan ujian dengan tetap bersemangat beribadah kepadanya, memanfaatkan, mengoptimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, walaupun di sana sini kita sedang banyak batasan-batasan, itu hanya demi kemaslahatan semata. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama atas nasihatnya kepada kita sebagai umatnya, bagaimana kita merasa cerdas untuk menanggapi suatu keadaan, kita cerdas menanggapi suatu musibah, dan kita cerdas untuk melakukan suatu aktivitas walaupun ada batasan-batasan karena situasi yang kondisional. Hamba Allah jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Al-Baqarah 185. Siapa yang hadir, berada, masih hidup dia, dewasa dia, akil dia, muslim dia, dan masuk dalam bulan suci Ramadan, maka berkewajiban falyasum, hendaklah dia berpuasa. Allah jamaah yang mulia, hari ini oleh mayoritas umat Islam menjalankan ibadah puasa lantaran telah melihat bulan pada sore kemarin di berbagai daerah, walaupun di Aceh oleh tim Ru'yatul Hilal menyatakan tidak terlihat bulan. Bukan tidak melihat bulan, tapi melihat namun tidak terlihat. Khatib juga menyaksikan, melihat, tapi tidak terlihat yang dilakukan oleh tim Ru'yah Luxmawe dan Aceh Utara, IAIN dan Kementerian Agama serta Nahdlatul Ulama yang dilakukan observasi di Bukit Tower, Komplek PT Arun, dan juga di berbagai tempat observasi lainnya di seluruh Indonesia. Mengingat berbagai daerah melihat bulan, dan kita terikat dengan kesatuan sebagai bangsa dan negara di bawah satu pemerintahan yang sah. Menteri Agama telah mengumumkan tadi malam bahwa puasa Ramadan jatuh pada hari ini Jumat
yang itu telah diumumkan berdasarkan sidang isbat atas sumpah dan pengakuan dari berbagai tim observasi atau ru'yatul hilal, dan dinyatakan Ramadan pada hari ini, dan ini dijalankan oleh umat Islam. Jikapun demikian, sebahagian saudara-saudara kita, bahkan ulama-ulama kita tidak melakukan puasa pada hari ini dan mengambil puasa esok hari Sabtu, tidak ada sesuatu pun yang salah dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan kita sebagai bahan perbincangan, apalagi perdebatan. Sumu li ru'yatih, puasalah karena melihat bulan. Kemarin sudah terlihat bulan oleh sebahagian besar di Indonesia, kita berpuasa. Wa aftiru li ru'yatih, dan nanti berakhir puasa ini masuk lebaran juga dengan melihat bulan, dan nanti akan ada ru'yah berikutnya. Dan yang kedua, fa inna ghumma alaikum, jika saja terjadi mendung seperti kemarin sore, saat-saat tim ru'yah melihat bulan tidak terlihat karena cuaca mendung, bahkan saat-saat melihat bulan di waktu maghrib pun hujan turun, maka Nabi menyediakan pilihan alternatif satu lagi, yaitu fa'akmilu sya'bana salasina yauman, hendaklah kamu sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang puasa esok hari, walaupun itu minoritas, tetapi hari ini masih Sya'ban. Karena masih Sya'ban, maka mereka tidak puasa, dan puasa dilakukan esok hari. Jadi kedua-duanya adalah sudah termasuk di dalam petunjuk Nabi. Yang puasa hari ini sesuai dengan petunjuk Nabi, insya-Allah. Yang puasa esok atas keyakinannya juga berdasarkan petunjuk Nabi. Bedanya adalah yang puasa hari ini berdasarkan pengumuman pemerintah, yang puasa esok hari berdasarkan ijtihad personal. Hamba Allah, jamaah salat Jumat yang mulia, ada beberapa hal dalam momentum musim Ramadan kita tahun ini seperti yang kita rasakan. Hal ini tidak terlepas dari situasi yang saat ini bukan hanya kita yang merasakan, tetapi dirasakan oleh umat-umat yang lain. Bukan hanya internal umat Islam, tapi juga di luar kita. Bukan hanya di pulau kita, di negara kita, tapi juga semua secara mendunia. Hal ini menjadikan kita sedikit terbatas ruang gerak dalam ibadah. Tapi inilah yang namanya kondisi darurat, emergensi situasional, yang oleh kita patut untuk menyikapi dengan sangat bijak. Di dalam hukum-hukum fiqih yang telah ditulis oleh para ulama, yang telah termaktub di dalam kitab-kitab mazhab, semua ada bicara porsi ijtihad yang berkaitan dengan darurat atau emergensi. Kadang-kadang sebahagian kita menganggap lucu sesuatu yang janggal, seolah kita hari ini seperti masuk ruang operasi dengan menggunakan masker, tapi sesungguhnya itu adalah himbauan pemerintah yang merupakan rekomendasi para ahlinya agar kita menggunakan masker, kita pakai saja, habis perkara, tidak ada yang susah, pun nggak sanggup beli, masker itu juga diberikan. Atau kita nggak dapat kebagian, kita beli pun tidak terlalu mahal. Hamba Allah yang mulia, inilah emergensi dalam fiqih daruri. Hamba Allah yang mulia, ketika kita belajar tentang bab salat jamaah atau salat Jumat, kita temukan di sana beberapa hukum sunat. Salah satunya adalah orang yang hendak Jumat disunatkan mandi. Kenapa disunatkan mandi orang yang hendak Jumat? Karena dengan mandi itu bisa menyegarkan badan.
Dengan menyegarkan badan, tentu kita nyaman setelah mandi. Dan ketika kita berada dalam jamaah, bukan hanya kita saja yang nyaman setelah mandi, tapi orang kiri kanan kita, muka dan belakang kita pun merasa nyaman sebab kita sudah mandi, tidak terganggu orang lain dengan bau keringat kita. Hamba Allah yang mulia, masker tidak disebutkan di dalam hadis. Bab masker enggak ada. Bab mandi ada. Lalu apa hubungannya masker dengan mandi? Kalau mandi tadi supaya kita yang mandi nyaman, yang kiri kanan kita juga nyaman, maka sunat mandi. Masker kita yang pakai nyaman, maka kiri kanan kita mungkin juga merasa nyaman. Lung, hananya kupu masalah, hana pakai masker pinyaman, boleh kita nyaman, belum tentu kiri kanan kita nyaman. Hamba Allah yang mulia, jadi ini bahagian daripada ikhtiar menciptakan kenyamanan. Man berekon hana ga masker, pajan lahi masker, pu fikih ka, pu kitab ka, pu karang kitab, ndak perlu ditanya. Inilah emergensi situasional. Hamba Allah, jamaah salat Jumat, muqimis salah, as-saimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan berbagai keadaan dan situasi. Al-Quran menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal dan seterusnya. Sungguh kami akan menguji kamu hai hambaku dengan berbagai keadaan yang salah satunya langsung disebutkan minal khauf dalam bentuk ketakutan. Jauh sebelumnya kita baca ayat itu, kita ceritakan, kita hanya bisa mendengar atau hanya mengulang-ulang atau untuk menceritakan kepada orang lain. Hari ini Allah menaikkan kita sedikit level. Wahai umatku, kamu tidak hanya mengetahui aku menguji kamu, tapi hari ini aku ingin mempraktekkan dan kamu praktekkan bahwa kamu sedang takut. Jamaah yang mulia, setelah Allah bicara tentang ketakutan, maka Allah melanjutkan wal ju', dan kamu akan sampai pada tahap kelaparan. Kelaparan disebabkan oleh situasi yang ketakutan. Ketika orang takut, tentu terjadi pemutusan hubungan interaksional, pemutusan berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan keadaan yang semakin parah. Bahkan hari ini kita dengar dari berbagai media, bahkan mulut ke mulut, kamada apa jauh masker, baiklah apa jauh beruh. Ini adalah bicara-bicara yang mengarah kepada ketakutan dan mengarah kepada kelaparan. Ketakutan dan kelaparan saboh lumboi, kedua-duanya adalah bahagian daripada ujian Allah. Bukan hanya menguji kita rakyat, tapi juga menguji pemerintah. Memang uji pemerintah bak ketimang kita nyorame. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan, kadang-kadang hanya kita saling menyalahkan. Bahkan di antara kita pun saling menyalahkan. Orang duk bak kedai kopi ke pegah, kupu tak duk jadi jaring. Ipat lah masjid harapat-harapat ke duk. Sebaliknya orang masjid pun tak mau kalah. Kupu tak duk jaring-jaring. Ipat bak kedai kopi urang malam 24 jam. Jadi kita tidak mengingat Allah, tapi kita hanya terus larut di dalam perdebatan. Tidakkah kita menjadikan musibah ini sebagai pelajaran? Apa kurangnya Masjidil Haram yang kita saksikan semalam? Ternyata tarawih hanya dilakukan oleh pengurus masjid. Padahal itu bukan negara kita dan tidak ada hubungan dengan keadaan politik negara kita. Mungkin tak ditengok kena pengen. Okeylah, apakah Masjidil Haram juga ditipu orang? Hamba Allah, jamaah salat Jumat, as-saimin rahimakumullah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bicara tentang ayat musibah bisa dilihat sekarang juga. Setelah Jumat, ambil stabilo, cari ayat-ayat yang bicara tentang bencana dan musibah. Stabilo. Semua ditemukan korelasi dan hubungan.
musibah dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Saya tidak berbuat maksiat, mungkin orang lain berbuat maksiat. Orang lain tidak berbuat maksiat, ya boleh jadi kita yang maksiat. Kami orang tua tidak berbuat maksiat, haile mekarat katuham. Boleh jadi maksiat itu dilakukan oleh generasi muda kita hari ini. Generasi muda pun tidak mau disalahkan. Kami yang muda-muda baru berusia beberapa tahun, belum banyak kesempatan berbuat maksiat. Boleh jadi warisan nenek-nenek kita yang sudah utok-uyok, yang meninggalkan maksiat dan mewariskan berbagai perilaku buruk kepada generasi. Kita rakyat mungkin membela diri, nyokan salah kamu, pasti ini salah pemimpin negeri ini. Maka orang pemimpin negeri mengatakan, iya kan salah kamu, kami menjalankan sesuai dengan prosedur tetap protap. Ini salah rakyat kami yang batat, yang tunggang. Jadi manusia terus simultan berada dalam lingkaran saling salah menyalahkan, padahal Allah sedang menegur kita. Kenapa kita tidak saling introspeksi dan bermuhasabah? Yang jelas adalah kita sebagai manusia melakukan banyak dosa, kesalahan amdan au sahwan, baik itu lupa atau peka kepada Allah. Kedua-duanya adalah kondisi kita bermaksiat. Maka Allah menguji kita dengan keadaan yang seperti ini. Dumno bala mentang tega dawa, dumno bala mentang tega salah go. Ini adalah bahagian daripada introspeksi. Kita merindukan umat Islam, tatanan kita sangat baik dalam agama. Bagaimana indahnya Islam. Salah satu hadis menyebutkan bahwa ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam yang bertemu lalu dia saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosa keduanya. Yang menyodorkan tangan, yang menerima salaman, kedua-duanya diampuni oleh Allah. Bahkan qabla ayyatafarraqa, saking kontannya ampunan itu, cash Allah bayarkan ampunan itu, sebelum tangan saling berlepasan sudah diampuni keduanya. Tapi situasi sekarang membuat kita hanya bisa mendengar itu. Betapa sedihnya seorang murid yang semestinya cium tangan gurunya tidak bisa bersalaman. Betapa sedihnya kita saudara yang semestinya ketika bertemu kita saling bersalaman, tetapi di mana-mana kita melihat statement dan tulisan social standing, social distancing, jaga jarak, distancing, jaga jarak jauh, bahkan ditulis jangan bersalaman. Ini musibah, ini musibah. Cara kita menghadapi musibah adalah melakukan internal correction, koreksi di dalam. Kita nak cara puai pegak, kau kadang ngaji, kau kapateh haji. Bukan begitu masalahnya hari ini. Ini adalah momen musibah dan ini adalah momen muhasabah. Hamba Allah yang mulia, orang-orang dengan berbagai macam pencaharian. Ada yang petani dan dia bertani dan dia bermunajat pada Allah. Ya Allah, bermutani, bergot hasil, berik dapu belau, berlepeng, berik dah jauh haji. Orang-orang ada yang berusaha tambak. Ada orang-orang yang memelihara ikan supaya dapat penghasilan yang banyak. Berik dah jauh haji. Pegawai negeri mengkreh-kreh dengan uangnya yang pas-pasan. Dia tabung bertahun-tahun supaya sanggup naik haji. Dia ingin melihat Ka'bah, tapi Ka'bah hari ini seolah-olah mengatakan stop to see me. Mohon tidak melihat saya untuk sekarang. Anda lihat saja Ka'bah di kalender. Anda pegang-pegang saja Ka'bah di kalender, tapi jangan pegang Ka'bah asli. Seolah Ka'bah mengatakan itu. Pulang dulu kamu, bersihkan dulu batinmu, uberehle masalah internal. Kalau nanti Anda sudah bertaubat kepada Allah, kalau batinmu sudah bersih,
barulah kembali menyentuhku. Seolah-olah seperti itu Ka'bah mengatakan. Kalau tidak mungkin saf Jumat, saf salat jamaah yang dulunya kita berdesak-desak, mencupet, mupirit di pinggir Ka'bah itu, hari ini begitu hampa, terlihat bagaikan tanah lapang. Punya na politik, na hubungan politik menang gero, tidak ada. Ini teguran Allah. Maka oleh karena itu kita sekarang melakukan keseimbangan, balancing, menghambal tujuan mengaglih. Kalau begitu maka gulunglah hati kita yang kotor, hamparkan yang bersih. Cuci tangan, sanitizer, hajaro. Maka jangan lupa cuci hati. Hamba Allah yang mulia, jaga jarak supaya tidak terjadi penyebaran virus, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah terkena. Adikmu virusnya lagi kameng mengatakan, kata virus kami nahkah gede. Tapi ini masalah karena kita tidak melihat virus, karena itu makhluk kecil yang Allah ciptakan. Tetapi ketika jaga jarak, jangan lupa jaga jarak dengan maksiat. Hai bek toto tak maksiat, jaga jarak. Jadi bukan hanya jaga jarak antara orang, tapi jaga jarak dengan maksiat. Ramadan adalah bulan kita jaga jarak sejarak-jaraknya dengan berbagai kekotoran jiwa dan maksiat, sehingga kita suci kembali. Barang merindukan kita, memanggil kita, seolah mengatakan, kaglih, silakan beraktivitas sebagaimana biasa. Welcome to Ka'bah, selamat datang di Ka'bah. Tapi ketika itu belum terlihat, maka Ka'bah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk membersihkan jiwa, membersihkan mental kita, dan terus kita melakukan waspada, preventif, pencegahan, dan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah ini bahagian daripada pencegahan, bukan menyulitkan kita, tetapi adalah untuk menjaga. Sebagai kita manusia hanya mampu berupaya, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wal ibadati wa salatil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad wattaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi rajim, faman syahida minkum asy-syahra falyasum li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.